Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat yang begitu luar biasa sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Tidak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah sekalian, kembali lagi bersama Ustazah Epi hari ini Jumat 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau 18 Desember 2020. Nah, pada hari ini tema tauji kita adalah hidup sederhana. Ada dua orang panutan yang akan kita teladani kisahnya pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua Abdurrahman bin Auf sebagai sahabat Rasulullah. Nah, yang pertama, sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan bagi setiap manusia. Beliau memiliki akhlak dan karakter yang baik sehingga pantas dijadikan panutan bagi umat Islam. Jatuh bangun kehidupan pernah dirasakannya, mulai dari merasakan hidup miskin, lalu berkecukupan. Meski demikian, hidup yang dipilih Nabi Muhammad sangatlah bersahaja. Berbicara tentang kesederhanaan Nabi Muhammad SAW, rupanya sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah menikmati roti sampai kenyang. Dari Abu Hurairah, beliau berulang kali mengarahkan jarinya ke mulut, sembari mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak pernah merasa kenyang dalam 3 hari berturut-turut karena memakan roti gandum. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga beliau berpisah dengan dunia. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Bukan hanya itu, keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah memasak apapun selama sebulan dan hanya mengkonsumsi kurma dan air putih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya kami keluarga Muhammad pernah selama sebulan tidak menyalakan api atau tidak memasak apapun kecuali kurma dan air. Nah, ini juga hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kesederhanaan Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan ketika dirinya tidak berat hati memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang lain. Nah, pada saat itu ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang kemari membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Maaf, hari ini aku tidak memiliki apapun." Kata ibuku, "Pakaian yang sedang engkau kenakan juga boleh," ujar laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah SAW pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkan kepada anak tersebut. Lantas anak laki-laki tersebut pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Selain kisah tersebut, Nabi Muhammad SAW juga pernah tidur beralas tikar yang dilihat langsung oleh sahabatnya Umar bin Khattab. Bentuk kesederhanaan lainnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Aisyah dan melihat potongan kue lalu mengambilnya, mengusapnya dan memakannya. Beliau pun bersabda, "Berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah, jangan kalian menyia-nyiakannya." Dari hal itu kita memetik pelajaran bahwa kita harus selalu mensyukuri nikmat sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Contoh yang kedua dari sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk seorang sahabat yang sangat kaya raya. Namun kekayaannya yang berlimpah tidak menjadikannya takabur. Orang yang belum pernah mengenalnya, bila bertemu pertama kali, mereka tidak akan bisa membedakan antara dirinya sebagai tuan atau pelayannya, karena kesederhanaan penampilannya. Pernah ia dipusingkan dengan hartanya yang begitu berlimpah,
sehingga ia begitu gelisah ketika hendak tidur. Istrinya yang bijak dan penuh keimanan memberikan saran yang bisa menenteramkan hatinya. Sang istri pun berkata, "Hendaknya hartamu engkau bagi 3. Dengan sepertiganya engkau carilah saudaramu seiman yang berhutang dan lunasi hutang mereka. Sepertiga lagi carilah saudaramu seiman yang memerlukan uang dan berilah mereka pinjaman. Dan yang sepertiga lagi engkau pakai sebagai modal perniagaanmu." Ketika Rasulullah SAW menyeru agar umat Islam bersedekah untuk mendanai perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seluruh hartanya yang berjumlah sekitar 8.000 dirham. Umar bin Khattab mengadukan sikap Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah SAW karena tidak menyisakan apapun untuk keluarganya. Sedangkan Umar sendiri menyedekahkan separuh hartanya, yaitu sebanyak 1.000 uqiyah atau 4.000 dirham. Separuhnya lagi ia tinggalkan untuk keperluan keluarganya. Nah, karena pengaduan Umar ini, Rasulullah memanggilnya kemudian bertanya, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau meninggalkan sesuatu untuk keluarga yang engkau tinggalkan?" "Benar ya Rasulullah," kata Abdurrahman. "Aku telah meninggalkan untuk keluargaku sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kusedekahkan. Kebaikan dan rezeki yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW membenarkan sikapnya dan menerima alasan Abdurrahman tersebut. Suatu hari, beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, terdengar suara bergemuruh dan debu mengepul menuju kota Madinah, seolah-olah ada pasukan yang sedang menyerbu kota Madinah. Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Apa yang sedang terjadi di kota Madinah ini?" Seorang menjelaskan bahwa kafilah dagang Abdurrahman bin Auf baru datang dari negeri Syam. Sebanyak 700 kendaraan penuh dengan barang yang bermacam-macam. Masyarakat Madinah menyambut dengan gembira kedatangan kafilah tersebut karena mereka pasti akan ikut merasakan manfaatnya. Mendengar penjelasan tersebut, Aisyah tercenung saat seolah-olah mengingat sesuatu. Kemudian berkata, "Aku ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan." Ini yang mungkin dimaksud beliau. Di sebagian riwayat lainnya mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf tertunda masuk surga karena melewati hisab yang tentunya lebih lama dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain karena memiliki banyak harta kekayaan. Sebagian sahabat yang mendengarkan ucapan Aisyah tersebut menyampaikan ucapan tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Ia segera ingat bahwa Nabi SAW memang pernah bersabda seperti itu. Dan ia juga ingat bahwa beliau memberitakan bahwa pertanyaan akhirat tentang umur dan ilmu hanya satu, tetapi tentang harta ada 2. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Nah, dari 2 kisah tadi dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW dan juga sahabatnya Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan tidak lupa juga untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.